Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Hari ini kita bersama-sama akan masuk dalam doa malam. Untuk itu, mari kita bersama-sama memulainya dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 460, bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 460, bait 1 dan bait yang kedua. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa, perkenankanlah kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh berharap akan Engkau, karena kasih dan kemurahan-Mu itulah yang menopang kami di dalam kami menghayati hari-hari kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Bukalah hati pikiran kami, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, dan beri kami kekuatan untuk memperlakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Hari ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat 13. Demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau,
satu untuk Musa dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu, hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah yang berbahagia kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan sedang melihara dalam hidupnya hari demi hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama membaca kisah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan pada saat itu Tuhan mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah murid-murid Tuhan yang selama ini telah mengikut Tuhan kemanapun Tuhan melayani. Dan pada saat itu mereka melihat bagaimana Tuhan bersama-sama dengan Musa, dengan Elia. Dan mereka melihat bahwa Tuhan memakai pakaian yang berkilau-kilauan, melihat Tuhan dalam kemuliaan. Dan reaksi mereka ketakutan, sehingga mereka tidak bisa berkata-kata banyak. Dan berikutnya, ketika murid ini juga mendengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dalam ayat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitulah kemudian mereka diajak turun oleh Tuhan, sambil berpesan supaya mereka tidak memberitahukan semua yang terjadi itu sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid mentaati pesan itu. Namun
mereka juga ternyata masih dipenuhi ketidakmengertian. Mereka masih memperdebatkan tentang maksud apa sih artinya pesan Tuhan Yesus tadi, terutama sampai anak manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita semuanya belajar bagaimanapun juga manusia sudah mengalami bersama-sama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, namun ternyata mereka masih mempunyai keterbatasan. Mereka tidak mengenal sepenuhnya Tuhan yang diikutinya. Mereka tidak mengerti, mereka tidak memahaminya. Karena itu, perdebatan, kesalahpahaman pasti akan terus terjadi. Tidak ada yang tuntas, tidak ada yang final dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itulah setiap orang dituntut kerendahan hati. Yang pertama, untuk terus dan terus belajar untuk mengenal dan mengenal pada Tuhan. Dan setiap orang harus terus-menerus terbuka terhadap pengajaran dari Tuhan. Dan setiap orang harus siap untuk berbeda dengan orang lain dalam hal pemahaman akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sifat manusia itu yang menjadi penghalang untuk semuanya itu. Manusia seringkali merasa superior, merasa paling pintar, paling suci, paling selamat, dan melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Dan kalau sudah demikian, betapa mudahnya seseorang kemudian menyatakan bahwa pemahaman orang lain sesat. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padahal kita tahu betapa terbatasnya kita manusia ini. Siapakah kita yang mampu untuk mengenal Dia yang adalah Tuhan? Karena itu, mari kita bersama-sama terus-menerus bijak dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga dengan demikian, kita akan terus bertumbuh
di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur boleh mengikut Engkau ya Tuhan. Dan untuk itu kami bersama mohon Engkau terus-menerus membuka hati, pikiran, pengenalan kami akan Engkau, supaya kami semakin diperlengkapi untuk boleh setia kepadamu. Saat ini kami bersama-sama berdoa di tengah masa pandemi yang terjadi saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun, biarlah kami umat kepunyaan-Mu dipersatukan, dipersekutukan. Kami semakin dimampukan untuk berbuah, memberikan yang terbaik. Karena itu kami berdoa bagi segala kegiatan kami. Biarlah boleh kami lakukan dengan kesadaran penuh bahwa sungguh apa yang kami lakukan, kami persembahkan untuk Tuhan. Dalam masa-masa kami bersama mengingat akan kesengsaraan Tuhan saat ini, kami memohon kepadamu supaya kami semakin hidup bijaksana, taat, dan setia kepadamu. Hari ini kami pun juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin bangsa kami, dalam menghadapi berbagai macam tanggung jawab. Kami mohon Tuhan memperlengkapi mereka dengan kemampuan hikmat, supaya mereka mampu untuk melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dan segala program yang dijalankan, biarlah ya Tuhan, Tuhan memberkati seluruh warga bangsa. Biarlah kami bersatu padu dalam kami membangun kehidupan yang penuh dengan kedamaian, keadilan, dan damai sejahtera. Kami bersama menyerahkan dalam masa pandemi ini sedang dilakukan vaksinasi. Tuhan memberkati, menyertainya. Begitu juga program-program yang lain, kami harus mematuhi protokol kesehatan. Biarlah tetap kami lakukan, sehingga kami bisa melewati masa pandemi ini dengan hikmat yang daripadamu. Hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang ada dalam berbagai-bagai penderitaan, yang kesusahan, yang kekurangan, yang ada dalam masalah rumah tangga atau berbagai-bagai persoalan. Kasih-Mu hadir menguatkan, Engkau memberi yang terbaik. Begitu juga untuk saudara-saudari kami yang sakit, Tuhan sembuhkan.
Sebab kami percaya hidup kami ada karena ditopang oleh kuasa rencana Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan seluruh warga Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Madiun ini. Biarlah kami semakin indah dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, sehingga kami semakin berbuah. Terima kasih Tuhan. Kalau nanti malam kami akan tidur, beristirahat, kami percaya Tuhan memberkati, menyertainya. Dan biarlah kasih karunia, damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus hadir memenuhi kehidupan kami semuanya mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu doa malam kita malam ini, kita bersama-sama mengalami doa ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Salam patuhilah Tuhan menyertai kita.